Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri, Stambul BI 201-19003. Saya dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini dalam pembuatan video yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Perubahan Sosial, yang dimana membuat sebuah resume atau rangkuman dari sebuah buku perubahan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas dari mata kuliah Teori Perubahan Sosial, yang dimana membuat sebuah resume atau rangkuman dari sebuah buku perubahan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat sebuah buku edisi revisi Sosiologi Perubahan Sosial oleh Nanang Martono, yang dimana buku Sosiologi Perubahan Sosial ini terdiri atas 13 bab, yang dimana masing-masing bab memiliki poin-poin yang menjadi inti pembahasan dari tiap-tiap bab. Nah, pada kesempatan ini saya membuat sebuah resume dari bab 1 dan bab 2, yang dimana bab 1 adalah konsep dasar perubahan sosial, dan yang kedua teori klasik dan modern mengenai perubahan sosial. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas sebuah rangkuman atau resume dari bab 1 konsep dasar perubahan sosial. Nah, tujuan pembelajaran khusus dari konsep dasar perubahan sosial adalah untuk mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan akan dapat menjelaskan konsep perubahan sosial, proses, bentuk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Dan yang kedua adalah perubahan sosial sebagai inti studi sosiologi. Sosiologi merupakan studi mengenai masyarakat dalam suatu sistem sosial. Di dalam sistem sosial tersebut, masyarakat selalu mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun, masyarakat yang di dalamnya terdiri atas banyak individu akan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kecil sampai pada taraf perubahan yang sangat besar yang mampu memberikan pengaruh yang besar pula bagi aktivitas atau perilaku manusia. Perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu. Aspek yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Studi mengenai perubahan sosial yang menjadi inti studi dalam sosiologi sudah dimulai sekitar abad ke-14 Ibnu Khaldun, seorang pemikir Islam dalam bidang ilmu sosial, pertama kali memperkenalkan konsep perubahan sosial. Khaldun menyatakan bahwa masyarakat secara historis bergerak dari masyarakat nomaden menuju masyarakat yang tinggal menetap. Perubahan memiliki makna yang sangat luas, meliputi perubahan secara makro, perubahan dalam sistem sosial, dan mikro menyangkut perubahan dalam dimensi interaksi individu. Perubahan sosial dapat dipelajari dari dua tingkat analisis tersebut. Studi perubahan sosial melibatkan tiga dimensi waktu, dulu, sekarang, dan masa depan. Ketiga dimensi waktu ini merupakan kunci untuk mengamati jalannya perubahan sebuah masyarakat. Perubahan merupakan suatu kondisi yang tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam ada banyak faktor yang terlibat. Perubahan merupakan suatu kondisi yang tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada banyak faktor yang terlibat. Faktor tersebut meliputi faktor yang bersifat alamiah maupun sosial. Bencana alam serta perubahan jumlah penduduk merupakan faktor alamiah, sedangkan perkembangan teknologi, terjadinya konflik, ideologi yang dianut masyarakat merupakan beberapa faktor sosial turut terjadinya konflik. Ideologi yang dianut masyarakat merupakan faktor sosial yang turut mempengaruhi perubahan sosial. Event atau peristiwa merupakan suatu kejadian dalam masyarakat yang mampu menyebabkan terjadinya perubahan. Peristiwa tersebut dapat merupakan peristiwa yang kecil maupun besar. Aspek demografis atau kependudukan meliputi kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk. Selain itu, perubahan komposisi penduduk juga turut menjadi faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Kita lanjutkan mengenai pembahasan bab kedua, yaitu
teori klasik dan modern mengenai perubahan sosial. Yang pertama, tujuan pembelajaran khusus. Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan akan dapat menjelaskan pokok-pokok pemikiran sosiologi klasik dan modern mengenai perubahan sosial, diantaranya Kaldum, Comte, Durkheim, Spencer, Marx, Weber, Tones, Parson, dan Schmelzer. Dan yang kedua, teori klasik dan modern. Teori klasik dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan sosiologi. Kemudian teori ini juga menjadi dasar munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya, termasuk lahirnya teori modern. Kajian mengenai sosiologi sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-14, di mana diawali dengan pemikiran Ibnu Khaldun, lahir tahun 1332. Meskipun Khaldun tidak menyebutkan pemikirannya adalah pemikiran yang sosiologis, namun sebenarnya pemikirannya sangat sosiologis. Ia tidak memakai terminologi sosiologi, namun ia menggunakan banyak konsep sosiologi, seperti konsep masyarakat dan solidaritas sosial. Pemikiran Khaldun juga dikenal dalam disiplin ilmu politik, agama, sejarah, dan filsafat. Studi perubahan sosial dalam sosiologi dapat dikategorikan ke dalam kajian makrososiologi dan mikrososiologi. Makrososiologi merupakan sosiologi yang mempelajari pola-pola sosial berskala besar, terutama dalam pengertian komparatif dan historis, misalnya antara masyarakat atau bangsa tertentu. Pokok kajian makrososiologi memusatkan tahap-tahap perubahan sosial. Nah, berikut ini adalah skema yang menggambarkan beberapa tahap perubahan sosial menurut beberapa versi pemikiran klasik. Dari Ibnu Khaldun, mulai dari masyarakat badul hingga ke masyarakat kota, dan Comte dari tahap teologis menuju ke tahap metafisika sampai kepada tahap positivistik. Dan Marx dari tahap primitif menuju ke komunal purba, lalu ke tahap feodal dan borjuis, kapitalis, dan komunis. Spencer dari masyarakat homogen menjadi masyarakat heterogen. Durkheim, perubahan tipe solidaritas sosial mekanik sampai pada solidaritas organik. Tonis, Gemeinschaft ke Gesellschaft. Weber, irasional menjadi irasional. Parson menjelaskan perubahan karakter individu dalam sistem sosial, mengadopsi tipologi. Tonis, dari afektif ke affective neutrality.